Caimin mengancam membuat komposisi lain jika Prabowo menggandeng Mas Ganjar. Wow, kemarin bersama-sama deklarasi untuk kesepakatan, sekarang kok sudah berbeda ya? Apakah itu hanya dinamika partai atau mau menjadi pasangan yang serius Prabowo Ganjar? Bagaimana Caimin? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dinamika partai semakin dinamis karena Pak Prabowo surveinya kok kelihatannya tidak bergerak, sehingga ada strategi atau ada informasi bahwa bagaimana kalau Pak Prabowo dipasangkan dengan Mas Ganjar Pranowo. Pasti Caimin yang sudah membuat deal dengan Prabowo membuat pernyataan yang mungkin dikatakan sinis atau negatif. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas, kita perdalam, dan kita analisa. Apakah Prabowo Ganjar, apakah Prabowo Caimin, atau bagaimana yang seriusnya nanti. Pertama kita baca di Kompas. Respon Gerindra saat Caimin ancam bentuk komposisi baru jika Prabowo duet dengan Ganjar. Oh, maksudnya ini adalah jawaban dari yang ada di Detik. Kata Gerindra, soalkan Prabowo Ganjar di 2024. Yang di sini Saiful Muzani, Wakil Ketua MPR dan Sekjen Partai Gerindra, seandainya sih Pak Prabowo sama Mas Ganjar, sebuah pasangan ideal. Tapi nanti kita berdalam. Selanjutnya kita juga bisa di CNN Indonesia. Caimin, jika Prabowo lirik cawapres lain, bikin komposisi lain. Wah, ini kok terjadi ancaman. Sebenarnya apa sih? Atau mengapa sih kok terjadi ancaman-ancaman itu? Kita baca dulu di CNN dulu aja. Di CNN baru di Kompas mungkin kalau ada kesempatan, waktu yang cukup. CNN Indonesia, Caimin jika Prabowo lirik cawapres lain bikin komposisi lain. Ini adalah sebuah berita yang mengagetkan pada hari ini ya, karena selama ini Pak Prabowo sama Caimin sudah membuat koalisi yang akan serius menampilkan pasangan capres-cawapres. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengancam bakal membentuk poros baru jika Gerindra mengandung sosok dari luar koalisi untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Caimin, sapaan akrabnya, mengakui koalisinya dengan Gerindra saat ini masih mandek pada pembahasan soal sosok calon presiden. Kedua partai ini belum mengambil keputusan soal capres yang akan didukung. Ini kok sudah kembali kepada sosok capres. Kelihatannya kemarin sudah selesai. Tapi oke, kita lanjutkan. Di satu sisi katanya hasil muktamar memutuskan agar PKB mengusung dirinya di Pilpres. Wah, ini daya tawarnya lebih tinggi lagi. Di lain pihak, Gerindra kata dia juga ngotot mengajukan Prabowo. Caimin percaya diri bakal membentuk poros baru jika Prabowo sampai berpasangan dengan sosok lain di luar koalisi. Wah, ini semacam ancaman terhadap Pak Prabowo ataupun Partai Gerindra. Saya bikin komposisi lain kalau gitu. Rahasia, kata Caimin di kantor DPP PKB. Wacana duet Prabowo dengan sosok lain di luar koalisi sebelumnya disampaikan oleh Wasekjen PKB, Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Itu mewanti-wanti Prabowo bakal berduet dengan Ganjar Pranowo seiring dukungan Presiden Jokowi di beberapa forum terbuka keduanya. Efek dari Pak Jokowi mengatakan saya mendukung Pak Prabowo, padahal kelihatannya Pak Jokowi itu ke Pak Ganjar. Ini
Asik juga ya. Dia meyakini Jokowi bakal mempertimbangkan dua sosok potensial itu sebab memiliki angka elektoral yang tinggi di beberapa hasil survei. Kalau hari ini misal berkembang ada nama Ganjar, Pak Prabowo katanya kayaknya Pak Jokowi masih nimbang-nimbang dua figur itu, kata Huda di Kompleks Parlemen Selasa kemarin. Merespon hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membukakan duel Prabowo Ganjar. Menurut dia, dinamika politik saat ini masih berjalan dan publik pada akhirnya akan tahu dengan siapa Prabowo akan maju. Akan tetapi, Muzani menyebut saat ini partainya telah memiliki kesepakatan dengan PKB untuk berkoalisi, termasuk di dalamnya kesepakatan soal capres dan cawapres ditentukan oleh Prabowo Caimin. Nah, itu yang menjadi catatan. Yang menentukan adalah Prabowo Caimin. Wah, untuk memutuskan siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden, keduanya sepakat ditentukan oleh kedua ketua umum. Sampai sekarang keduanya belum merunding untuk memutuskan calon presiden, apalagi calon wakil presiden. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah dinamika partai politik ya. Jadi sepertinya belum selesai sampai ada janur kuning melengkung, yaitu pendaftaran ke KPU siapa pasangan capres dan cawapres, siapa partai yang mengusung atau koalisi partai yang mengusungnya. Itu belum selesai. Sehingga kalau di dalam perjalanannya kalian bisa memperhatikan pada waktu PKB membuat koalisi semut merah dan selanjutnya menghilang, selanjutnya koalisi PKB Gerindra, ini kok terjadi semacam terancam dengan Pak Jokowi yang menyebut Pak Prabowo semacam diberikan restu. Padahal sementara ini orang melihat Pak Jokowi itu kan ke arah Pak Mas Ganjar. Lah ini kelihatannya kok semacam ke sana. Informasi itu yang membuat ya teman-teman media bertanya kepada Caimin seandainya, dan dijawab oleh Caimin, ya kita akan membuat komposisi baru. Apakah Caimin ini semacam ancaman serius? Menurut analisis saya ini serius. Jadi harapannya Caimin adalah bagaimana Prabowo Caimin itu adalah menentukan pasangan capres-cawapres sebagaimana kesepakatan sebelumnya MOU antara partai Gerindra sama PKB. Itu adalah semacam harga mati bagi Caimin, karena yang membuat koalisi awal itu adalah di sana. Adapun ada sebuah dinamika. Sebetulnya kalau kita melihat di berbagai media tadi ya, yang membuat dinamika ini terjadi kan teman ketua Komisi 10 yang menyampaikan bahwa ada informasi. Jadi ini adalah masih sebuah dialektika ya. Dan memang kalau realitasnya berbicara survei-survei yang ada, ya apakah ada yang mempertanyakan survei itu atau tidak, serius atau tidak, bahwa Prabowo, Ganjar, Mas Ganjar sama Mas Anies adalah tiga yang relatif di atas. Dan seandainya dipasangkan, menurut beberapa orang itu, Prabowo sama Ganjar cocok deh. Meskipun apakah iya atau tidak, wah ini perlu ada survei lagi. Karena belum tentu pasangan itu adalah lebih cocok. Karena di beberapa tempat, Mas Ganjar bagaimana dia tetap tampil menjadi nomor satu, dan bagaimana dia mencari orang, misalkan di luar Jawa. Nanti di konten selanjutnya akan kita bahas tentang spesial Mas Ganjar. Nah pada kesempatan ini kan kita membahas tentang hubungan antara Pak Prabowo sama Caimin, PKB sama Gerindra, Gerindra sama PKB, yang pada kesempatan ini kok kelihatannya agak risih ya, melihat atau mengetahui perkembangan Pak Jokowi menyampaikan di beberapa tempat ya semacam memberikan restu kepada Pak Prabowo. Ini kan seperti waktu di Perindo kemarin, di konten sebelumnya kan, bahwa 2024 itu jatahnya Pak Prabowo. Pasti
kalian mungkin atau banyak orang yang tidak setuju itu, kok jatah-jatah nih, emangnya pemilih itu adalah presiden? Ya, yang menentukan presiden itu adalah rakyat. Hanya kelakar itu, kalau menurut saya sih, kelakar itu adalah kelakar yang bagaimana suasana forum waktu itu adalah supaya lebih hidup, supaya ya di satu sisi juga memberikan semangat ke Pak Prabowo bahwa ada sebuah semangat seperti pada waktu di Jawa Timur bahwa Bu Hovifah itu 3 kali kontestasi baru mendapat dukungan dari Pak Dekarwo. Partai politiknya pun disuruh untuk mengusung Bu Hovifah. Ini meskipun Pak Jokowi bukan sebagai ketua umum partai, sedikit banyak mempunyai pengaruh besar terhadap partai-partai politik yang ada. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, melawan ketidakadilan. Sehingga kalau melihat itu semuanya, menurut analisis saya, Pak Prabowo itu belum selesai untuk menentukan cawapresnya. Dalam bahasanya, begitu juga kalau ngomong pasangannya, maksudnya pasangan koalisi. Sebaliknya, Caimin ini maksudnya mendengar informasi tersebut, seandainya terjadi, dari kalimatnya marah besar, meskipun dengan bahasa yang datar atau sederhana atau pertanyaan. Seandainya, maka membuat komposisi baru. Ini membuat kemarahan besar dari Caimin terhadap informasi itu. Karena dalam bahasa Caimin, ya ini masih ada kesepakatan. Apakah di dalam kesepakatan Partai Gerindra sama PKB ada semacam seandainya ada koalisi tambahan, itu harus kesepakatan keduanya itu yang perlu ada tambahan kelihatannya, supaya nanti tidak ada salah paham antara Partai Gerindra sama PKB. Sehingga apakah koalisi yang dibangun oleh Partai Gerindra sama PKB kemarin itu sudah harga mati, tidak boleh yang lain masuk, atau yang lain masuk harus ada kesepakatan. Begitu juga apakah calon wakil presiden itu wajib dibahas oleh kedua ketua umum. Karena kalau meminjam istilahnya sekjen Saiful Muzani, sekjen Gerindra, bahwa yang menentukan capres-cawapres itu adalah Pak Prabowo sama Pak atau Caimin. Itu adalah harga mati sesuai kesepakatan. Apakah kesepakatan itu bisa langgeng atau tidak? Maka di sini dinamika yang pada kesempatan ini menguji keduanya. Kalau menurut saya sih, Partai Gerindra Pak Prabowo masih akan mencari yang terbaik, membangun koalisi. Intinya adalah memenangkan Pak Prabowo sebagai calon presidennya. Calon wakil presidennya menurut Pak Prabowo, menurut analisa saya, itu belum selesai. Jadi siapapun yang pasti ada peluang menang, maka akan dijadikan sebagai cawapresnya. Apakah hal ini melanggar atau tidak, itu adalah dalam perbincangan lainnya. Kalau menurut saya juga sih, menurut analisis saya, Caimin dengan informasi tersebut ada sebuah kemarahan besar, sehingga ini berpotensi untuk Caimin terpisah dengan Partai Gerindra seandainya itu terjadi. Dalam bahasa Caimin itu adalah Caimin sebagai cawapres, lebih khusus adalah Caimin sebagai penentu cawapres, itu adalah harga mati. Di sini untuk bisa nyambung komunikasinya, nyambung dalam hal koalisi supaya tidak terjadi perpecahan, satu hal yang perlu diperhatikan, Pak Prabowo dan Pak Caimin dalam membangun koalisi, mengembangkan koalisi harus terbuka, tidak main sendiri-sendiri. Apakah hal ini bisa diterima oleh Pak Prabowo sama Caimin? Mungkin. Ya, kalau bagi Pak Prabowo agak berat, kalau Caimin wajib. Intinya adalah bagi Gerindra, Prabowo harga mati untuk menjadi capres, apalagi didukung oleh Pak Jokowi. Kalau bagi Caimin adalah semacam harga mati bagi proses koalisi, sehingga bisa menampilkan, meskipun endingnya nanti sebetulnya kesepakatan yang sudah dibuat
jangan sampai dilanggar oleh salah satu pihak. Meskipun ya dinamika yang ada itu tujuannya menghasilkan sebuah kemenangan. Jadi pasti proses kontestasi itu tidak ada calon yang menang. Semoga ini bisa segera terkomunikasikan. Tidak ada fitnah-fitnah yang lebih. Tetapi koalisi yang dibangun Gerindra sama PKB bisa, apakah berlanjut atau tidak, silakan Pak Prabowo sama Caimin untuk berkomunikasi lebih baik, atau kemudian keduanya sepakat untuk mengembangkan lebih banyak, ataupun memutuskan yang lain. Semoga bisa menjadi pendidikan bagi kita bersama, dan dinamika yang ada di negeri ini untuk mencari pemimpin terbaik akan hadir. Akhirnya nanti rakyat akan menikmati hasilnya. Dinamika itu adalah sebuah proses, dan pemimpin terbaik akan menjadi pemimpin negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.